Buat setiap kami tumbuh iman kami sebagai orang-orang yang menjadi milik-Mu Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya berterima kasih, saya bersyukur, dan sampai dengan bulan kita masuk di hari Minggu pertama bulan Oktober tahun 2021. Sampai dengan hari ini kita ada karena Allah beserta dengan kita, Allah memimpin kita. Sampai dengan hari ini gereja kita semakin hari semakin baik karena Allah, karena Tuhan, karena Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kita dalam ibadah-ibadah kita. Kita bersyukur Tuhan telah mengizinkan kebaikan-kebaikan di tengah kita. Dan sebagai pemimpin jemaat yang dipercayakan mengembalakan jemaat GBI Mawar Saron, saya menyampaikan sampai dengan hari ini dan sampai dengan seterusnya, saya bangga melayani bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bangga melayani bersama dengan para pemimpin jemaat. Saya bangga diayomi oleh para tua-tua jemaat. Dan saya bangga jemaat GBI Mawar Saron semakin hari semakin lebih baik. Kita bertumbuh menjadi gereja yang hebat karena Allah bersama-sama dengan kita. Dan saya bangga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikat diri menjadi jemaat GBI Mawar Saron. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bersama-sama menaikkan doa-doa untuk gereja ini. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan yang melakukan segala yang terbaik untuk membuat gereja kita ini semakin hari semakin baik. Kami percaya, saya mempercayai bahwa Allah sementara membajak dengan benar di tengah-tengah kita. Dan saya percaya satu waktu Allah akan melepaskan segala yang besar itu berlimpah di setiap kita. Saya percaya seperti kata firman Tuhan bahwa teruna-teruna kita akan bernubuat, teruna-teruna kita akan berbahasa roh, dan setiap umat-umat Tuhan yang ada dalam jemaat GBI Mawar Saron akan semakin bersemangat dan rohnya menyala-nyala mengasihi Tuhan. Saya percaya Allah sementara menggarap itu menjadi gereja dan jemaat kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, saya berterima kasih Bapak Ibu telah mengizinkan diri untuk datang pagi ini. Dan terima kasih untuk saudara-saudara jemaat GBI, jemaat yang menyaksikan siaran kami pagi ini melalui Facebook dan juga mendengarkan melalui radio Mercy. Saya berkunjung ke desa dan mereka menyampaikan bahwa semua orang mengikuti apa yang telah kami lakukan dalam Mawar Saron. Karena itu sekali lagi saya berterima kasih Bapak Ibu di seluruh belahan Indonesia, bahkan sampai di Malaysia yang menyaksikan siaran kami dan mendengarkan rekaman-rekaman kami ini. Kami berterima kasih. Kami percaya seperti yang terjadi dalam Mawar Saron pagi ini akan terjadi juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai kebenaran firman Tuhan pagi ini dan saya menyebutnya singa Yehuda. Saya menyebutnya singa Yehuda. Pagi ini dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kemudian Wahyu pasal 5 ayat yang ke-5. Saya berdoa Tuhan kami terus mau disegarkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan kami menerima yang luar biasa dari Tuhan. Dan pagi ini saya diizinkan Tuhan untuk berbagi tentang singa Yehuda. Baik, kita akan mulai dari ayat yang ke-1. Saya telah sediakan di slide. Bapak Ibu boleh mengikuti bersama-sama dengan saya. Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan penolong satu-satunya. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengendalikan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat yang kedua, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lalim. Ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengancungkan tangannya, tergelincirlah dan membantunya dan jatuh yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama.
ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang dan mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Ayat yang kelima. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Saya akan mengutip ulang ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ayat yang keempat saja. Saya akan mengutip ulang. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda yang menggeram dan mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Saya mendapatkan kebenaran firman ini, dan ketika saya berdoa dan saya minta Tuhan menyampaikan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita, dan Tuhan menyampaikan pagi ini bahwa Tuhan semesta alam akan turun berperang bersama dengan gereja Mawar Saron, akan turun bersama dengan jemaat Mawar Saron, akan turun bersama dengan keluarga-keluarga dalam jemaat Mawar Saron, akan turun bersama dengan pemuda, akan turun bersama dengan anak-anak. Tuhan akan turun berperang bersama. Dan Tuhan bilang, Dia akan mempertahankan Mawar Saron, Dia akan mempertahankan keluargamu, Dia akan mempertahankan pekerjaan, Dia akan mempertahankan masa depan, Dia akan mempertahankannya karena engkau adalah miliknya dan telah ditebus dengan darahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pagi ini ketika saya menyiapkan ini, ketika saya diizinkan Tuhan untuk membaca Yesaya pasal 31, saya terpukau karena saya diarahkan Tuhan untuk menyampaikan bagian ini. Hari ini saya mau menyampaikan ayat yang di dalam Yesaya, dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Di slide silakan. Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian dan jemaat GBI Mawar Saron. Hari ini mungkin situasi tidak baik di kehidupan kita, mungkin ada masalah di kehidupan kita, mungkin juga doa-doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Hari ini saya menyampaikan, jangan khawatir. Singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, telah menang. Dia telah menang dengan atas maut ketika dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu jangan khawatir, karena Dia berdiri di tengah-tengah kita. Dia berdiri di tengah-tengah keluarga, menggeram. Dia siap untuk berperang seperti seekor singa yang mengambil mangsanya. Bapak kasih Tuhan Yesus, ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita pagi ini. Ya, yang pertama, Bapak kasih Tuhan Yesus, saya menyebutnya andalan. Dalam kisah ini sama dengan kisah di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15, ketika Nabi Yesaya melayani bangsa Yehuda berperang, dan karena diserang oleh Raja Israel dan juga Raja Aram, Yehuda akhirnya bangsa Yehuda akhirnya meminta pertolongan Asur. Asur adalah dalam masa itu, Asur adalah bangsa paling besar, bangsa adik kuasa, bangsa yang siap untuk menaklukkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di sekitar di Yerusalem pada waktu itu. Dan untuk bisa mengalahkan kedua bangsa Israel maupun juga
bangsa Aram yang datang menyerang orang-orang Yehuda, maka orang Yehuda bergerak bersama dan meminta Asyur untuk menjadi pendukung mereka dan menjadi sekutu mereka. Setelah itu, ternyata Asyur justru bersama-sama dengan mereka menjadi sekutu, menjadi teman mereka. Lalu Asyur kemudian bikin apa? Asyur kemudian mengambil alih Yehuda. Dia berusaha menguasai Yehuda. Karena itu ketika Yehuda mengalami masa dalam upaya untuk dikuasai oleh bangsa Asyur yang dulu adalah sekutunya, Yehuda lalu pergi ke Mesir, minta orang-orang Mesir. Di dalam ayat yang ke-1, kalau kita baca, saya mengutip ulang ayat yang ke-1, bahwa orang-orang Mesir itu punya pasukan militer yang kuat. Mereka punya pedang, mereka punya kuda-kuda kereta yang banyak, mereka punya jumlah prajurit yang banyak, dan itu akan menjadi jaminan bagi bangsa Yehuda supaya mereka menjadi menang. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kadang-kadang kita seperti begitu. Kadang-kadang kita seperti orang-orang Yehuda. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan yang terjepit, orang pertama atau orang yang kita jumpai atau pribadi yang akan kita andalkan adalah kita merasa bahwa dia punya segalanya, dia punya kekuatan, dia punya kehebatan, dia punya kemampuan, dia punya kecerdasan, lalu kita datang meminta kepada dia. Sama seperti orang Yehuda, mereka merasa bahwa mereka sudah lemah dan tidak bisa, dan yang bisa menolong mereka adalah orang-orang Mesir, dan mereka lalu pergi minta kepada orang Mesir. Bapak Ibu kasih Yesus, banyak kali dalam kehidupan kita ada situasi-situasi yang tidak tertolong dalam kehidupan kita. Kita berusaha mencari jalan, dan orang Yehuda pergi untuk mengandalkan manusia. Orang Yehuda pergi untuk mengandalkan bangsa lain, dan Nabi Yesaya datang bertanya kepada orang Yehuda, bagaimana dalam kehidupanmu, siapa yang engkau andalkan? Pagi ini juga saya menyampaikan bagian ini. Dalam kehidupanmu beberapa hari ini, dalam kehidupanmu beberapa menit kemarin, saat ini, beberapa hari kemarin, beberapa minggu kemarin, apa yang sementara engkau andalkan? Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, hari ini saya mau menyampaikan apa yang saya dapat dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-5. Dia berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripadaku. Slide berikut. Sebelumnya. Ya. Ayo kasih Tuhan Yesus, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Yeremia berkata, terkutuklah. Bagaimana orang mengandalkan kekuatan, tidak pernah berdoa, tidak penting berdoa. Berdoa itu hanya untuk kepentingan para pelayan yang melayani di gereja. Berdoa itu hanya untuk kepentingan orang yang mencari Tuhan, yang sementara dalam masalah. Maka saya tidak perlu berdoa. Saya adalah pribadi yang hebat. Umur saya yang bagus, umur 20 mungkin, umur belasan mungkin, atau umur 30. Saya dalam kondisi fisik yang baik sebagai manusia. Karena itu saya tidak berdoa. Saya anggap tidak penting. Seperti bangsa Yehuda, mereka tidak berdoa, mereka tidak mencari Allah, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka justru mencari kekuatan-kekuatan yang bisa membantu mereka. Pertanyaan saya pagi ini sebagai pemimpin jemaat dan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatanmu? Apakah anak-anak muda hari ini engkau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatanmu? Dan saya menyampaikan indikator satu paling utama, yaitu kalau engkau tidak berdoa, engkau sementara melakukan kekuatan, menggunakan kekuatan. Engkau selalu sedang mengandalkan kehebatanmu dan menganggap bahwa Tuhan yang hebat itu tidak ada artinya. Hari ini dalam ibadah pagi ini saya menyampaikan, mari berdoa. Kalau Bapak Ibu sudah berhenti berdoa dalam mesbah keluarga, mari berdoa. Kalau Bapak Ibu sudah tidak membaca Alkitab lagi, mari membaca Alkitab. Gereja kita punya program hari tahun ini, yaitu membaca seluruh kitab perjanjian baru. Pertanyaan pagi ini saya menyampaikan, sudahkah Bapak Ibu membaca kitab perjanjian baru secara lengkap? Kami sudah selesai, saya sudah selesai, dan kita menunggu sampai dengan bulan Desember untuk menyelesaikannya. Kalau Bapak Ibu belum start, Bapak Ibu belum mulai, mari mulai. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, maka Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
cara utama, cara satu-satunya cara ketika seorang mengandalkan Tuhan, dia punya kehidupan doa yang baik. Dan karena itu iblis tidak suka kalau orang diberkati Tuhan. Karena itu iblis tidak suka orang disenangi oleh Tuhan. Karena itu dia akan mengganggu doamu. Dia akan membuat doamu tidak bergerak. Dia akan membuat engkau tidak mencapai Allah. Dia akan membuat engkau malas. Baru sebut nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus kita sudah menguap. Iblis sementara ingin itu, mengganggu doamu. Iblis sementara mengingin bahwa engkau tidak terkoneksi dengan Allah. Kalau hari ini engkau tidak terkoneksi dengan Allah, sebagai pemimpin jemaat, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, terkoneksilah dengan Tuhanmu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, seperti kata kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, pasti setiap orang, setiap generasi, setiap pribadi ingin sekali diberkati Tuhan. Ingin sekali diberkati dengan uang berlimpah. Kalau bisa uang turun jutaan-jutaan dalam rekening kita. Puluhan miliar bahkan masuk dalam rekening kita. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita dikatakan sebagai pribadi yang terkutuk. Mari Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya menyampaikan bagian ini untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Dan tanggung jawab sebagai saya sebagai seorang pelayan Tuhan adalah menginginkan Bapak Ibu untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk terkoneksi dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pertanyaan yang saya bangun dalam poin yang pertama dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini, bagaimana dengan keadaanmu? Apakah engkau mengandalkan Tuhan? Atau engkau sementara mengandalkan dirimu? Atau engkau sementara mengandalkan kemampuan keuangan atau kemampuan kecerdasan? Kalau hari ini engkau sementara melakukan itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5, itu adalah terkutuk. Tetapi kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus dan mengandalkan Yesus Kristus Tuhan, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita, Tuhan berperang bagi kita. Ayatnya adalah dalam pasal 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, untuk mengingatkan kita, saya membaca ulang lagi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa dan singa muda yang menggeram dan mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Ayat yang ke-5, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, singa Yehuda, seperti kata kitab Wahyu pasal 5, singa Yehuda yang telah menang atas maut, bernama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu pasti pernah menyaksikan tayangan-tayangan tentang singa. Singa ketika dia mengambil mangsanya, dia akan mempertahankan dari siapapun. Dia menjadi bagian dari miliknya, maka dia akan mempertahankan. Walaupun datang pasukan-pasukan yang hebat. Dalam ayat yang keempat, bahkan gembala-gembala datang untuk menghalau singa itu. Gembala-gembala datang untuk membuat bunyi-bunyi sehingga singa ketakutan. Lalu singa bisa berlari meninggalkan. Tetapi di dalam ayat yang ke-5, Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya dan berkata bahwa sama seperti singa yang mempertahankan miliknya, maka dia akan menggeram, dia akan berteriak, dia akan bilang bahwa mawar Saron adalah milik saya dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambilnya. Sama seperti itu juga pagi ini saya menyampaikan bahwa pribadi-pribadi Bapak Ibu, lepas pribadi satu-satu, siapapun engkau dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan mengenal engkau, maka dia akan mempertahankan engkau sebagai miliknya. Bahkan untuk mendapat engkau sebagai miliknya, untuk mendapat Bapak Ibu sebagai milik Kristus, untuk mendapat orang-orang muda sebagai milik pusakanya, untuk mendapat anak-anak sebagai milik pusakanya, dia menyediakan Yesus Kristus
Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena dia begitu mengasihi dan mempertahankan milik pusakanya, yaitu kita sekalian, maka dia menyerahkan Yesus. Karena dia begitu mengasihi kita, maka Yesus tergantung di atas kayu salib. Karena dia begitu mengasihi kita, maka Yesus mati lemas. Seluruh hidupnya, darahnya, tubuhnya, dan air yang dalam tubuhnya mengalir meninggalkan dia sampai dia menjadi pribadi yang lemas di atas kayu salib. Lalu dia berteriak, "Ya Bapa, ampuni mereka." Lalu dia menyampaikan, sudah selesai apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi manusia. Hari ini dalam ibadah kita disertai perjamuan pagi ini, saya menyampaikan kehendak Allah bagi setiap kita. Allah mengasihimu, Allah mengambilmu, Allah menebus engkau, Allah mengambil engkau menjadi milik pusakanya. Ketika engkau sudah menjadi milik pusakanya, seperti singa Yehuda yang menggeram, mempertahankan miliknya, biar siapapun tidak akan bisa merebut engkau dari milik Kristus. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Tuhan akan turun. Kalau engkau dalam keadaan susah, Tuhan akan turun dari kemegahannya. Kalau engkau dalam keadaan masalah, Tuhan akan turun dari keagungannya. Kalau engkau dalam keadaan susah, Tuhan akan turun dari keagungannya. Lalu dia ada bersama-sama dengan engkau. Dia memimpin perang bersama-sama denganmu. Dia berperang menggantikanmu. Dan Alkitab berkata, Tuhan adalah pahlawan yang membawa kemenangan di tengah-tengah engkau. Kalau engkau mempercayai dia, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima dalam Yesaya pasal 31 ini menyampaikan kepada kita, dia bukan hanya berperang bagimu, dia melindungimu. Lalu dia menyelamatkan engkau dari dosa. Dia menyelamatkan engkau dari masalah-masalah hidupmu. Kemudian dia ambil engkau, dia pelihara. Bahkan setiap celaka-celaka yang mencoba mendekati engkau, dia jauhkan. Karena dia mengasihi engkau. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, jaminan bagi kita yang percaya kepada Kristus adalah menang. Seperti pujian kita, walaupun kita ada dalam lembah kelam, kemenangan itu menjadi milik kita. Walaupun Bapak Ibu sementara ada dalam lembah kelam hari ini, dalam kehidupanmu, dalam kehidupan rohani, maupun dalam kehidupan perekonomian, maupun dalam sakitmu, maupun dalam masalah-masalah dalam kehidupan keluargamu. Hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita bersama dengan Kristus, jaminan adalah kemenangan. Ternyata Alkitab menyebutnya bukan hanya kemenangan, tapi lebih dari pemenang. Karena itu pagi ini sebagai bagian dari Jemaat Mawar Saron, saya menyampaikan, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan masalahmu, jangan khawatir akan kondisimu, jangan khawatir akan kondisi masa depanmu, jangan khawatir juga akan kondisi hari depan anak-anakmu. Jangan khawatir, karena ketika engkau dalam keadaan masalah, Allah akan turun berperang bagimu. Allah akan turun menyelamatkan engkau, karena engkau adalah milik pusakanya, adalah kepunyaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, jaminan bagi kita adalah kemenangan. Rasul Paulus menyebutnya dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, hanya ada satu pribadi yang bisa mengalahkan maut. Dan pribadi itu, kuasa kebangkitan itu menggerak di tengah-tengah kita. Kalau maut saja tidak dapat menyengat Yesus, maka maut juga, kecelakaan juga, masalah juga tidak akan menyengat orang yang percaya kepada Kristus. Seperti kata kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bagian yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 menyampaikan kepada kita begini. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ada bagian ini saya sampaikan seruan bertobat. Saya membuat dua pertanyaan penting.
Apa yang bikin dirimu tidak bertobat? Hari ini, apa yang sementara mengikatmu dan engkau tidak mengambil keputusan untuk bertobat? Lalu saya ajukan pertanyaan berikut. Kapan engkau bertobat? Pertobatan bukan terjadi hanya satu kali dalam hidup. Tapi pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Sekarang saya bertanya ulang di pertanyaan pertama. Apa yang bikin hidupmu? Apa yang bikin dirimu tidak bertobat? Hari ini, kalau ada dosa yang mengikat. Hari ini, kalau ada kesalahan yang mengikat. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menyampaikan pertobatan kepada umat Yehuda. Bukan karena mereka berzina. Bukan karena mereka membunuh. Tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan di hidup mereka. Hari ini, pagi ini, saya tidak tahu apa yang sementara mengikat, apa yang sementara menggoda dan membuat kita tidak bertobat. Kita berhenti bertobat. Kita tidak melakukan langkah-langkah pertobatan di kehidupan kita. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Waktu perjamuan ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan di hadapan Tuhan. Waktu perjamuan ini adalah waktu yang tepat untuk mengingat Yesus Kristus di atas kayu salib. Waktu perjamuan ini adalah waktu yang tepat untuk mengingat bagaimana dia dicambuk. Bagaimana teriakan-teriakan pada saat dia dicambuk. Bagaimana dia melihat murid yang bernama Petrus berkhianat. Bagaimana dia melihat manusia yang dia ciptakan berteriak-berteriak menghina dia. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita bertobat. Kalau hari ini ada bersama dengan kita dan dengarkan suara Tuhan, maka jangan keras. Adalah hari ini dalam perjamuan kudus. Ini alat anugerah yang disediakan Allah untuk kita yang percaya kepada Kristus. Saat kita memegang cawan, saat kita memegang roti perjamuan, mari kita memegang dengan penghormatan kepada Dia yang telah mati untuk kita. Mari kita melakukan dengan pertobatan yang benar di hadapan Dia. Saya tahu, saya juga tetap manusia sama seperti kita semua yang hari ini. Saya juga melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ini adalah waktunya kita bersekutu dengan Tuhan kita dan bersekutu sesama orang percaya di hadapan Allah dan berkata, kami kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih telah menebus kami. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya mengutip ulang pertanyaan ini. Apa yang bikin dirimu tidak bertobat? Dan kapan engkau bertobat? Saat ini adalah saat yang tepat untuk bertobat di hadapan Allah. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengingat betapa Yesus mengasihi kita. Dia yang terlalu dahsyat, Dia yang terlalu hebat. Kemegahan-kemegahan manusia, kemegahan-kemegahan bumi tidak akan sama dengan kemegahan Allah. Karena Yesus di atas segala-galanya. Tetapi dengan kedahsyatan, tetapi dengan kehebatan Dia turun dan berperang bersama dengan engkau. Dia turun dan menebus engkau. Dia turun dan membuka jalan-jalan untuk masa depan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, hari ini siapa yang engkau andalkan dalam hidupmu? Kekuatanmu, kehebatanmu, semua yang engkau punya, atau engkau andalkan Tuhan? Hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan turun berperang bersama-sama dengan engkau, menggantikan engkau. Bahkan Dia berkata, Dia akan memelihara, Dia akan menyelamatkan, Dia akan melindungi, Dia akan mempertahankan engkau sebagai milik pusakanya. Seperti singa dari Yehuda yang berperang dan memenangkan pertempuran atas maut. Hari ini saya bertanya bagi kita, sudahkah engkau bertobat? Hari ini waktu yang tepat untuk bersekutu dengan pertobatan benar dalam nama Tuhan Yesus di kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lagu pujian ini
tentang darah Yesus ini, lagu yang diciptakan oleh tim altar. Kita sudah masuk dalam tahun-tahun hebat. Dalam beberapa minggu ini kita akan punya lagu-lagu baru sebagai jemaat GBI Mawarsaro. Kita sudah tidak nyanyikan lagu orang lain lagi. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu-lagu kita karena kita adalah orang-orang yang hebat karena Tuhan hebat di dalam kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga menyaksikan kameramen yang sudah syuting wajah demi wajah, sehingga saya akan menjaga ruangan ibadah kita tidak ada yang main HP. Semua akan disyuting. Ya, hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ketong semua gereja Mawarsaron ini semakin hari semakin baik. Kalau Bapak Ibu dengar lagu ini, tolong bagi kemana-mana. Nanti sebentar Kak Aaron akan potong videonya. Videonya akan ada di akun Facebook kita. Bapak Ibu bagi di mana-mana untuk perkenalkan lagu kita ini kemana-mana. Ada lagu baru lagi yang akan kita nyanyikan dalam ibadah perayaan minggu depan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari bersemangat. Teman-teman, saya sementara mempersiapkan untuk bikin lagu pujian. Sementara ini lagu penyembahan. PPA juga sudah karang satu lagu dan akan dinyanyikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kira-kira kita sudah punya 3 lagu. Hebat koson ya. Hebat terlalu toh. Nanti orang Jakarta akan nyanyi lagu pujian kita. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita nyanyi pujian tadi. Ku bersyukur buat pengorbananmu, buat karyamu di salib. Kau disiksa untuk tebus dosaku, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu ubahkanku. Ku bersyukur, ku bersyukur, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu jadikanku berharga hanya oleh darah-Mu, oh Yesusku. Mari kita berdiri. Kita menyanyi dari awal. Ku bersyukur buat pengorbananmu, buat karyamu di salib. Kau disiksa untuk tebus dosaku, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Darah-Mu selamatkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu ubahkanku. Ku bersyukur, ku bersyukur, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu jadi
Darahmu ubahkanku. Ku bersyukur, darahmu bebaskanku. Darahmu sembuhkanku. Darahmu jadikanku berharga hanya oleh darahmu. Hanya oleh darahmu. Hanya oleh darahmu. Oh Yesusku. Haleluya. Hanya oleh darahmu.